Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasbi Asidiki dari kelompok 11 dengan makalah yang berjudul Skala Prioritas dalam Pemenuhan Sarana dan Prasarana. Nah, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yakni konsep skala prioritas dalam sarana dan prasarana. Nah, skala prioritas merupakan suatu konsep penyusunan kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya. Artinya, tidak semua kebutuhan itu dipenuhi sekaligus, tetapi dipilih mana yang paling mendesak dan yang paling dibutuhkan terlebih dahulu. Nah, dalam konteks pendidikan, skala prioritas ini diterapkan pada pengelolaan sarana dan prasarana. Nah, sarana adalah fasilitas yang digunakan langsung dalam pembelajaran seperti meja, kursi, dan media pembelajaran. Sedangkan prasarana adalah fasilitas pendukung seperti halaman sekolah, taman, dan lingkungan sekitar. Nah, tujuan utama dari pengelolaan sarana dan prasarana ini adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, efektif, dan efisien. Selain itu juga untuk memastikan bahwa semua fasilitas yang ada digunakan secara optimal serta dirawat dengan baik agar selalu siap digunakan. Nah, dengan adanya skala prioritas, sekolah dapat mengambil keputusan yang lebih tepat, terutama ketika sumber daya seperti dana dan waktu terbatas. Jadi, konsep ini sangat penting agar pengelolaan fasilitas tidak asal-asalan tetapi terarah dan strategis. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengolahan dan kriteria penentuan skala prioritas dalam pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan. Jadi, dalam sebuah sistem kita menggunakan sistem pengolahan yang disebut dengan simple additive weighting. Simple additive weighting ini adalah sistem penjumlahan berbobot yang menghasilkan sebuah nilai atau skor menghasilkan nilai atau skor perankingan sarana dan prasarana yang urgent. Nah, dalam pengolahan ini yang pertama kali harus kita lakukan yaitu menentukan kriteria yang dibutuhkan sebuah sarana prasarana itu untuk di-upgrade atau dipenuhi, yaitu yang kriterianya itu ada 6. Yang pertama itu tingkat urgensi kebutuhan, sebutuh apa kita terhadap sarana dan prasarana tersebut. Kemudian biaya yang dikeluarkan, berapa lama waktu pengerjaannya, kapasitas penggunaan sarana dan prasarana tersebut, terus ketersediaan sumber daya dan pemeliharaan dan perawatan secara berkala. Terus kemudian yang kedua itu menentukan rating kebutuhan atau pembobotan. Dari pembobotan ini bisa di rating mulai dari menggunakan skala Likert mulai 1 sampai 5, yaitu sangat rendah, sedang, tinggi ataupun sangat tinggi dari kriteria yang tadi sudah disebutkan. Nah, di sini kita ambil contoh menggunakan fasilitas prasarana, itu mulai dari gedung sekolah baru, lapangan olahraga, terus fasilitas ekstrakurikuler, UKS, dan fasilitas tempat ibadah. Nah, dari prasarana yang sudah disebutkan tadi dibuat sebuah tabel yang terdapat kriteria. Jadi semua kriteria itu memiliki bobotnya masing-masing hingga terjumlahkan menjadi 100. Setelah itu masuk ke sistem penjumlahan atau matriks yang di sana akan menghasilkan sebuah nilai atau skor sehingga terbentuklah sebuah perankingan atau setelah itu perankingan. Jadi mengurutkan dari nilai tadi normalisasi matriks itu
akan memunculkan angka. Nah, di perankingan ini kita mengurutkan angka yang paling besar itu adalah menjadi pemenuhan prioritas pemenuhan yang paling urgent untuk segera dipenuhi karena beberapa kriteria yang sudah disebutkan tadi. Selanjutnya kita ke pembahasan yang ketiga, yakni strategi pemenuhan sarana dan prasarana. Nah, strategi yang pertama adalah perencanaan. Nah, pada tahap ini sekolah melakukan analisis kebutuhan dengan cara mengidentifikasi fasilitas apa saja yang diperlukan. Nah, baik di dalam maupun di luar kelas. Selain itu, dilakukan juga analisis pembiayaan untuk menyesuaikan kebutuhan dengan anggaran yang tersedia. Nah, dari sini kemudian ditentukan skala prioritas, yaitu memilih kebutuhan yang paling mendesak dan paling berdampak pada pelajaran. Lalu strategi yang kedua adalah pengadaan. Nah, setelah prioritas ditentukan, sekolah mulai menyediakan fasilitas tersebut. Nah, pengadaan bisa berasal dari berbagai sumber seperti dana pemerintah, bantuan daerah, atau sumbangan dari masyarakat dan wali murid. Lalu strategi yang ketiga adalah inventarisasi. Nah, semua barang yang sudah dimiliki sekolah harus dicatat secara sistematis, tujuannya agar memudahkan pengawasan, pengelolaan, dan juga sebagai data dalam pengambilan keputusan berikutnya. Lalu, strategi yang keempat adalah pemeliharaan. Fasilitas yang sudah ada harus dirawat secara berkala agar tetap dalam kondisi baik dan siap digunakan. Nah, pemeliharaan ini penting karena dapat memperpanjang usia pakai dan mendukung kenyamanan belajar siswa. Lalu strategi yang kelima adalah penghapusan. Nah, dalam strategi ini, jika ada fasilitas yang sudah rusak berat atau tidak layak digunakan, maka dilakukan penghapusan melalui prosedur tertentu. Nah, hal ini bertujuan agar tidak membebani biaya perawatan dan menjaga efisiensi pengelolaan aset sekolah. Nah, jadi strategi ini tidak hanya fokus pada pengadaan saja, tetapi mencakup seluruh siklus pengelolaan mulai dari perencanaan hingga penghapusan. Jadi, kesimpulannya adalah skala prioritas itu sangat penting dalam pemenuhan sarana dan prasarana karena membantu menentukan kebutuhan yang paling mendesak secara efektif dan efisien. Nah, penentuan prioritas itu dilakukan berdasarkan kriteria tertentu agar keputusan lebih objektif. Nah, selain itu, pengelolaannya dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengadaan, inventarisasi, pemeliharaan, hingga penghapusan, sehingga fasilitas pendidikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.